Kepikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya tenggelam dia. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasi itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Lagi dan lagi, Ustadz Abdul Somad atau yang sering disebut dengan UAS menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak? Ustadz Abdul Somad mengalami penolakan dari negara tetangga kita yaitu Singapura. Tepat hari Senin tanggal 16 Mei 2022, di saat Ustadz Abdul Somad ingin bertandang ke negara tetangga tersebut bersama keluarga dan sahabatnya, dan beliau mengalami penolakan dari pihak imigrasi Singapura. Kira-kira apa ya alasan Singapura menolak UAS di negara mereka? Coba kita lihat dulu ya. Ternyata sikap tegas Singapura menolak Ustadz Abdul Somad disebabkan karena beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah dianggap sebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama seperti Singapura. Dan yang kedua, Ustadz Abdul Somad pernah berceramah bahwa bom bunuh diri sah dilakukan dalam kaitan konflik Israel dan Palestina pada masa itu. Dan yang ketiga, Ustadz Abdul Somad pernah berceramah bahwa salib Kristen adalah tempat jin kafir. Dan itu juga sudah pernah saya bahas dalam video saya pada tahun 2019 lalu di saat Ustadz Abdul Somad berceramah tentang salib adalah tempat jin kafir. Nah, dan yang selanjutnya adalah dalam setiap ceramahnya Ustadz Abdul Somad sangat sering mengkafir-kafirkan agama lain. Nah, oleh karena itu pihak Singapura merasa bahwasanya beliau itu ataupun Ustadz Abdul Somad itu dianggap bisa menjadi pemicu perpecahan antar agama. Apa yang dilakukan Singapura menurut saya itu tidak bermasalah. Dan tentu saja tidak bermasalah. Karena sebagai negara yang berdaulat, tentu saja mereka berhak menerima siapapun untuk masuk ke negara mereka dan menolak siapapun yang mereka rasa ataupun mereka anggap sebagai figur yang bisa menjadi pemecah persatuan dan kedaulatan di negara mereka. Tapi dengan menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura, Singapura tidak layak disebut sebagai negara yang anti-Islam. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwasanya presiden dari Singapura saat ini adalah seorang wanita Melayu Muslim yang bernama Halimah Yacob sebagai presiden mereka. Jadi menurut penjelasan daripada Kementerian Singapura, mereka menjelaskan bahwasanya mereka juga pernah menolak penceramah lain, bukan hanya Islam. Banyak dari agama-agama lain yang mereka tolak masuk ke negara mereka. Nah, dan juga negara Singapura termasuk adalah negara yang sangat-sangat hebat dalam hal toleransi. Nah, karena dulu pernah saya baca dalam sebuah situs bahwasanya Singapura pernah membuat ajaran agama itu menjadi masuk di kurikulum pembelajaran siswa-siswi yang bersekolah di situ. Namun karena hal itu mereka melihat ada perpecahan di antar pelajar. Mereka membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lain menjadi berkelompok. Karena itulah mereka meniadakan ajaran agama di kurikulum sekolah. Nah, sangat luar biasa bukan? Nah, dan juga ya, negara Singapura hebatnya mereka dengan tegas menolak siapapun figur yang dianggap membahayakan nilai dan keamanan di negara mereka. Nah, kejadian ini adalah pelajaran baik bukan hanya untuk Ustadz Abdul Somad, tetapi juga untuk kita semua, untuk lebih menghargai satu dengan yang lain. Beragama boleh, tapi jangan sampai mabuk agama atau sampai fanatik terhadap agama lain. Kamu boleh menyatakan bahwasanya agamamu adalah agama yang paling benar, tetapi kamu juga harus menghargai agama orang lain, kepercayaan orang lain juga harus kamu hargai.
Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jalani semuanya, jalani sesuai dengan yang kamu inginkan. Tapi jangan usik kehidupan orang lain, jangan usik kepercayaan orang lain, apalagi sampai menjelek-jelekkan agama dan kepercayaan orang lain. Nah, dalam bertutur kata juga ataupun dalam berceramah, kita harus menjaga lisan kita, menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah itu kata-kata yang layak? Apakah itu menghina orang lain? Apakah itu menyinggung orang lain? Dan sebagainya. Saya tidak berniat untuk memanas-manasi, mengompor-ngompori. Saya hanya memberikan sedikit informasi tentang problem ini, tentang masalah penolakan ini, dan tentang orang-orang yang berkata, ini adalah penghinaan. Ya, ada orang yang berkata seperti itu. Ini adalah penghinaan. Singapura menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya. Ini adalah penghinaan besar untuk Muslim, katanya. Why? Penghinaan yang seperti apa? Kamu pemilik rumah juga berhak untuk menolak siapapun masuk ke dalam rumahmu yang kamu anggap sebagai figur yang akan merusak ketentraman di dalam rumahmu. Kamu juga berhak untuk menerima siapa saja, menolak siapa saja masuk ke dalam rumahmu. Begitu juga Singapura, mereka juga berhak untuk menolak atau menerima siapapun yang masuk ke dalam rumah mereka, ke dalam negara mereka. Dan ternyata Ustadz Abdul Somad bukan hanya sekali ini ditolak di negara lain. Sebelumnya, mulai dari tahun 2017 lalu, Ustadz Abdul Somad sudah ditolak di beberapa negara. Kira-kira alasannya apa ya? Kenapa bisa sampai ditolak di beberapa negara? Oke, di sini saya tidak mengejek, saya tidak menghina. Saya hanya membaca, setelah kilas balik ini saya juga membaca dari beberapa situs, dan saya merangkum negara-negara mana sih yang pernah menolak Ustadz Abdul Somad. Kira-kira negara mana-mana saja sih yang pernah menolak Ustadz Abdul Somad? Oke, kita rangkum. Yang pertama adalah Hong Kong. Nah, Hong Kong menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negaranya itu pada tahun 2017. Saat itu, UAS tidak diperbolehkan masuk ke negara Hong Kong oleh pihak imigrasi juga. Beliau tidak diperkenankan masuk dan dipulangkan. Yang kedua adalah Timor Leste. Kejadian penolakan Timor Leste ini terjadi pada tahun 2018. Kala itu, Ustadz Abdul Somad berniat untuk mengadakan tablik akbar di Timor Leste. Selain itu, dia juga dijadwalkan untuk bertemu dengan mantan Perdana Menteri Timor Leste yang bernama Sanana Gusmão. Namun saat baru sampai di bandara, seperti kejadian di Singapura juga, beliau langsung diperiksa oleh pihak imigrasi dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke negara tersebut. Dan yang ketiga ialah beberapa negara di Eropa, yaitu Belanda, Jerman, dan Inggris. Saat itu, Abdul Somad hendak menuju Belanda melalui Swiss. UAS tidak diperkenankan masuk oleh pihak imigrasi Swiss dengan alasan bahwa paspor Ustadz Abdul Somad sudah diberi tanda untuk tidak boleh masuk ke negara Eropa. Saat itu dia langsung dideportasi dan dipulangkan melalui Thailand. Nah, teman-teman, itulah pentingnya kepada kita semua untuk selalu dalam beragama, jangan sampai mabuk agama, jangan sampai fanatik, jangan sampai memburuk-burukkan kepercayaan orang lain, jangan sampai orang-orang di luar sana merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Nah, padahal kita ketahui sendiri bahwasanya Singapura itu bukanlah negara yang anti terhadap Islam. Karena kita ketahui sendiri, presiden mereka juga adalah seorang wanita Melayu, wanita Muslim. Padahal kita ketahui sendiri bahwasanya Ustadz Abdul Somad itu ialah seorang penceramah ternama agama Islam. Tapi presiden Singapura yang merupakan wanita Muslim juga bersikap tegas untuk menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negara mereka. Nah, orang-orang mungkin berkata,
Ya, tapi kan Ustadz Abdul Somad datang ke Singapura kan bukan untuk berceramah. Dia datang hanya untuk berlibur, hanya untuk bertandang ke negara tersebut. Namanya juga pasportnya sudah ditandai tidak boleh masuk ke negara tersebut. Ya, pihak imigrasi secara langsung mereka harus menolak karena sudah ada paspor tersebut ditandai sebagai yang tidak layak masuk ke negara tersebut. Nah, jadi ternyata penolakan itu sudah berlangsung sejak tahun 2017 hingga saat ini tahun 2022. Tetapi tahun 2022 penolakan Singapura itulah yang paling ramai diperbincangkan di kalangan publik. Nah, dan juga teman-teman, di saat Singapura menolak Ustadz Abdul Somad masuk, tidak tahu karena emosi atau karena apa, Ustadz Abdul Somad tidak dapat menjaga lisannya sehingga dia mengatakan hal-hal berikut di dalam videonya. Kita lihat videonya. Pikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya tenggelam dia. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Mereka ini kan sebetulnya pendatang dulu. Datang dia tak bisa makan dia di negerinya sana. Datang dia ke situ pakai peci, pakai baju, ada gambarnya pendiri negara itu. Habis itu dia berkuasa. Sebetulnya wilayah kita itu. Wilayah kerajaan Melayu. Johor, Siak. Tapi karena kita tak punya kekuasaan, itulah sepelenya mereka. Ini memang intinya kekuasaan. Tapi nanti insya Allah sampai masanya, mungkin di zaman cucu-cucu kita berkuasa balik orang Melayu ini, mesti direbut negeri itu balik. Biar tahu rasa deh. Mengajar loh. Jadi mengapa Ustadz dideportasi itu tak jelas ya? Itulah mesti dia jelaskan. Minta semua warga Indonesia minta penjelasan. Kenapa? Apa sebab itu? Dia tahu sih tak jelas kan? Kenapa dia kurang berkasnya apa? Mesti dia jelaskan. Nah, jadi orang-orang Indonesia katanya kalau kita kencing beramai-ramai dan diarahkan ke Singapura, Singapura akan tenggelam. Pak Ustadz Abdul Somad, saya rasa itu bahasa yang kurang pantas ya. Nah, dan teman-teman, di saat Ustadz Abdul Somad berceramah tentang salib juga, salib Kristen yang sebagai katanya tempat jin kafir, saya juga membuat pembahasan itu pada tahun 2019 dan di sini saya sediakan link videonya, teman-teman bisa lihat ya. Itu pada tahun 2019 lalu. Nah, jadi teman-teman, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Semakin modern kehidupan kita, semakin maju kehidupan kita, otomatis masyarakat manusianya juga akan semakin cerdas, akan semakin pintar. Dan ingat, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jejak digital itu akan selalu ada dan di sewaktu-waktu bisa diungkit kembali, seperti halnya kejadian-kejadian yang telah dilakukan Ustadz Abdul Somad dan juga ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad yang dianggap merendahkan agama lain, yang dianggap menghina agama lain. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Rizna Hutapea dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Salam damai dari saya, Rizna Hutapea. Tuhan Yesus memberkati.